Halo, Assalamualaikum anak-anak. Hari ini Ibu akan mengajar kelas 3, tema 1, subtema 3. Materinya tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yuk kita saksikan sama-sama. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, volume, dan massa yang bersifat tidak dapat diubah. Pertumbuhan biasanya berhubungan dengan keadaan fisik, seperti bertumbuh menjadi tinggi dan besar. Seperti pada gambar di bawah ini, manusia akan bertumbuh sesuai dengan usianya. Perkembangan merupakan suatu proses menuju kedewasaan. Perkembangan terjadi pada makhluk hidup muncul secara alamiah. Dari yang sebelumnya tidak ada, kemudian berkembang menjadi ada, perubahan yang menandakan makhluk hidup tersebut menjadi dewasa. Seperti pada gambar di bawah ini, anak kecil yang hanya bisa merangkak kemudian berkembang menjadi bisa berlari. Dan pada gambar selanjutnya, anak kecil yang hanya bisa menyusu kemudian berkembang menjadi bisa makan sendiri. Di bumi ini terdapat berbagai jenis makhluk hidup yang hidup secara berdampingan. Yang pertama, ada manusia, ada hewan, dan juga tumbuhan. Proses pertumbuhan pada manusia. Seperti yang kita tahu, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Anak yang keluar dari rahim ibunya dinamakan bayi. Kemudian, seiring bertambahnya usia, tumbuh menjadi anak-anak. Kemudian tumbuh lagi menjadi remaja. Pada saat dewasa, manusia melahirkan kembali bayi. Dan setelah itu bertambah menjadi tua. Jenis hewan berdasarkan makanannya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada karnivora atau hewan pemakan daging, yang kedua ada herbivora atau hewan pemakan tumbuhan, dan yang terakhir ada omnivora atau hewan pemakan tumbuhan dan daging. Pengelompokan jenis hewan berdasarkan kelasnya. Yang pertama ada mamalia. Mamalia merupakan hewan yang dapat melahirkan dan menyusui anak-anaknya. Mamalia ada yang berkaki 2 atau berkaki 4. Ada yang hidup di darat dan ada juga yang hidup di air. Contoh-contoh dari hewan mamalia ada kuda, kucing, gajah, dan juga singa. Yang kedua ada ikan. Ikan merupakan hewan yang hidup di dalam air. Ikan memiliki sisik, sirip, dan juga bernafas dengan insang. Contoh-contoh hewan yang dimaksud dengan ikan adalah ikan nemo, ikan paus, ikan hiu, dan ikan lumba-lumba. Tahukah kalian, lumba-lumba juga termasuk ke dalam hewan mamalia loh, karena lumba-lumba berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang ketiga ada unggas atau burung. Unggas atau burung adalah hewan yang hidup di darat dengan memiliki sayap, paruh, dan bulu. Burung berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh-contoh hewan burung adalah bebek, burung hantu, ayam, dan juga burung merak. Yang keempat ada reptil. Reptil adalah hewan yang memiliki kulit bersisik dan berkembang biak dengan cara bertelur. Reptil dapat hidup di darat dan juga dapat hidup di air. Contoh-contoh hewan reptil adalah buaya, biawak, bunglon, dan ular. Yang kelima ada serangga. Serangga merupakan hewan yang dapat hidup di mana saja dan tidak memiliki tulang punggung. Contoh-contoh hewan serangga adalah lebah madu, belalang, kupu-kupu, dan juga kecoa. Dan yang terakhir ada amfibi. Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Memiliki insang dan paru-paru serta kulit yang berlendir. Amfibi juga dapat bertelur. Contoh-contoh hewan amfibi adalah penyu, kura-kura, salamander, dan kodok. Nah, di sini Ibu punya gambar ayam. Tahukah kalian ayam itu apa sih? Yuk kita bahas sama-sama. Ayam merupakan hewan yang termasuk ke dalam kelompok unggas dan dimanfaatkan sebagai hewan ternak. Ayam juga merupakan hewan omnivora atau pemakan segalanya.
Makanan ayam adalah biji-bijian, dedak atau bekatul, ubi cincang, dan juga pelet. Ayam bernafas dengan menggunakan paru-paru, dan ayam memiliki habitat yaitu hidup di darat. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur, mengerami telur selama 21 hari, kemudian telur menetas menjadi anak ayam. Terdapat dua jenis kelamin pada ayam, yaitu ayam jantan dan ayam betina. Ayam jantan bisa berkokok, sedangkan ayam betina memiliki tubuh yang kecil daripada ayam jantan pada umur yang sama. Tahukah kalian, meskipun ayam termasuk ke dalam burung atau unggas, tetapi ayam tidak bisa terbang. Proses daur hidup ayam. Setelah induk ayam mengeluarkan telurnya, kemudian induk ayam harus melalui proses pengeraman pada telurnya selama 21 hari. Setelah itu, telur akan menetas, kemudian berkembang menjadi anak ayam. Perkembangan anak ayam yang baru menetas baru bisa dikenal saat berusia minimal 3 hari. Ayam jantan yang berusia 3-5 hari biasanya akan menunjukkan bentuk bulu yang mirip seperti jarum kasar. Kemudian berubah lagi menjadi ayam dewasa. Pada ayam betina yang siap untuk dibuahi dan mempunyai sel telur yang cukup di dalam tubuhnya adalah saat berusia sekitar 7-8. Bilangan cacah merupakan bilangan bulat positif dan terdapat pula bilangan 0. Di sini ibu punya angka 3 yang merupakan satuan, 20 yang merupakan puluhan, 100 yang merupakan ratusan, dan 4000 yang merupakan ribuan. Nah, sekarang kita baca bareng-bareng ya angkanya. Ibu punya 3 contoh angka di sini. Yang pertama ada 645, dibacanya 645. Yang kedua ada 4099, dibacanya adalah 4099. Dan yang terakhir 3987, dibacanya adalah 3987. Seperti itu anak-anak bacanya. Operasi perkalian bilangan cacah. Nah, di sini ibu punya 2 contoh soal. Yang pertama 2 dikali 3. Cara berhitungnya adalah 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3, hasilnya adalah 6. Dan 3 dikali 2 atau sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2, hasilnya adalah 6. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Selanjutnya ada 2 dikali 210. Cara berhitungnya adalah hitung satu-satu. 2 dikali 200 hasilnya adalah 400. 2 dikali 10 hasilnya adalah 20. 2 dikali 0 hasilnya adalah 0. Dijumlahkan semuanya menjadi hasilnya adalah 420. Nah, sekarang ibu punya contoh soal. Andi memiliki 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Andi bertelur masing-masing 10 butir, sehingga beberapa hari setelah telur menetas berubah menjadi anak ayam. Andi menyimpannya pada 2 kandang yang berbeda. Berapakah banyak anak ayam Andi semuanya? Cara berhitungnya adalah masing-masing anak ayam Andi 10 butir kita letakkan pada 2 kandang yang berbeda. Jadi hasilnya adalah 10 ditambah 10 sama dengan 20. Itulah banyak anak ayam Andi semuanya. Nah, sudah selesai anak-anak pembelajarannya kali ini. Semoga kalian bisa memahami materi-materi yang sudah Ibu berikan ya, dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.